Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin wa ba'd. Yakhirru rijalun min qamatihim fi ssalati minal khasasah wa hum ashabus suffah hatta yaqula al-a'rab هؤلاء مجانين فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله تعالى لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة رواه الترمذي وقال حديث صحيح. Hadis 520 dari Fudalah ibnu Ubaid radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mengimami salat, beberapa orang jatuh tersungkur dalam salatnya karena kelaparan. Mereka adalah ahli suffah, hingga orang-orang Badui berkata, mereka adalah orang-orang gila. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mendatangi mereka. Lalu beliau bersabda, seandainya kamu mengetahui pahalamu di sisi Allah, pasti kamu ingin lebih miskin dan lebih lapar lagi. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis sahih. Hadis 516. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layaliya al-mutatabi'ah tawiyan wa ahluhu la yajiduna asha'a wa kana aktsaru khubzihim khubz as-sha'ir rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis 519 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah bermalam beberapa malam secara berturut-turut dalam keadaan perut kosong, dan keluarganya tidak mendapatkan apa-apa untuk makan malam, dan roti kering yang sering mereka makan adalah roti syair atau gandum. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hasan sahih. Hadis 521. Wa an Abi Karimah bin Miqdam ibn Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adami wa wi'an sharran min batnin bi khamsi ibni adam bihasbi ibni adam ukulatun akalatun yuqimna sulbah fa in kana la mahalah fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li sharabihi wa thuluthun li nafsihi wa thuluthun li nafasihi rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Hadis 521 dari Abu Karimah Al-Miqdam ibnu Ma'di Qarib radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada seorang anak Adam yang mengisi perut suatu wadah yang lebih buruk atau berbahaya daripada mengisi perutnya sendiri, mengisi perutnya dengan penuh. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan punggungnya. Jika memang harus lebih dari itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minumannya, dan sepertiga lagi untuk nafasnya. Hadis riwayat Tirmizi, dia berkata hadis hasan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini adalah hari awal kita memulai kajian Riyadhus Shalihin, dan dia adalah tahun
ke-6 dari kajian Riyadhus Shalihin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik. Dan kita sekarang berada di akhir Syawal 1428 Hijrah dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hari Kamis malam Jumat November tanggal 8 2007. Setahun penuh kita telah menyelesaikan kegiatan-kegiatan, di antaranya menuntut ilmu syar'i, ilmu din. Dan ini akan kita lanjutkan kembali sampai ajal menjemput kita. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilman. Katakan hai Muhammad, tambahkan aku ilmu. Dengan ilmu kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajat kita. Derajat sebagai seorang yang mukmin. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dengan ilmu Allah melapangkan jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ila jannah. Dengan ilmu semua makhluk Allah, sampai semut di dalam sarangnya dan hiu di dalam lautan bertasbih dan bersalawat, berdoa, mengangkat doa mereka kepada Allah Azza wa Jalla untuk seorang penuntut ilmu. Dengan ilmu turun berkah, turun rahmat, turun malaikat. Dan dengan ilmu kita bisa menjalani kehidupan dunia ini dengan bahagia. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang akhir zaman, dan kita berada di akhir zaman, bahwa pada akhir zaman tersebut fitnah bertebaran muncul, dan tidak akan ada yang bisa selamat dari fitnah tersebut kecuali seorang penuntut ilmu, ilmu din. Dengan ilmu seorang muslim terpakai oleh masyarakat, dan dengan tidak berilmu sehebat apapun ia tidak terpakai di masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An-nasu ma'adin, manusia adalah barang tambang. Ada yang asal dirinya mutiara, ada asal dirinya emas, ada asal dirinya belerang merah. Dan tapi banyak juga yang berkarat seperti besi. Dan semacam an-nas ma'adin, manusia adalah barang tambang. Khairuhum fil jahiliyati khairuhum fil Islam. Orang yang hebat masa jahiliyah, mereka juga yang akan hebat di masa Islam. Akan tetapi kehebatan itu dengan syarat, dengan menuntut ilmu. Idza faqahu, jika seandainya ia faqih, menuntut ilmu, berarti menuntut ilmu yang akan menjadi manusia, menjadikan seseorang itu barang tambang yang mulia atau barang tambang yang hina. Nah, dengan itu kita mulai berangkat. Jika seandainya ada satu kelompok yang memperhatikan ilmu, maka dia adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika seandainya banyak kelompok yang tidak mempermasalahkan kecuali dasar-dasar Islam, karena mereka tidak mengetahui
detailnya, maka kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah mengetahui dasar Islam dan detailnya. Jadi inilah keutamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah di akhir zaman. Mereka adalah pengusung ilmu, orang yang paling mengerti tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kelompok berhutang budi kepada mereka. Semua kelompok menimba ilmu syar'i kepada mereka. Kelompok lain boleh mencari manhaj, mencari akidah selain dari akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi di dalam mengamalkan Islam, di dalam menjalankan syariat Islam, maka mereka berhutang budi dengan ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihatlah orang-orang yang melenceng dari ajaran Ahlus Sunnah, bagaimana mereka membaca kitab para imam, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan imam-imam yang lainnya. Dan lihatlah juga ketika nafas mereka tidak sampai kepada imam-imam tersebut, mereka membaca tentang ibadah mereka, taharah, tentang salat, tentang zakat, membaca buku ulama-ulama kita, karangan Syekh Albani rahimahullah, Syekh bin Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempraktekkan Islam secara zahir dan batin. Hanya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mempraktekkan syariat dengan akidah. Akidah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah dan syariatnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagian orang reda dengan akidah yang menyeleweng, sekalipun mereka mengambil syariah yang sesuai dengan apa yang diajukan oleh Rasulullah SAW. Terjadi ketidakseimbangan kecuali Ahlus Sunnah. Ini adalah satu taufik bahwa Ahlus Sunnah adalah umat zahirina alal haq, selalu tampil di atas kebenaran. Dapat kita pastikan bahwa tidak ada yang bisa mengulas sebuah permasalahan berdasarkan kitab dan sunnah kecuali Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika seandainya Anda ingin mengetahui hal itu, lihatlah semua permasalahan bab-bab ibadah. Siapa yang mentarjihnya? Siapa yang mentahqiq? Kecuali ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menunjukkan keagungan akidah, manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah pada setiap masa dan zaman. Zahirina alal haq, selalu tampil di atas kebenaran. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang mengikuti Islam yang hakiki, maka dalam menuntut ilmu ia tidak pernah putus. Ketika ia terputus dari majlis ta'lim, terputus pula tali hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Kajian ilmu adalah ruh. Majlis ta'lim adalah motor penggerak. Dia yang memberi motivasi setiap harinya. Dia adalah SPBU, motor iman, yang setelah ia pakai dia akan berangkat dan dia akan kembali kepada SPBU tersebut mengisi bahan bakar imannya. Majlis ta'lim adalah silaturrahim sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengetahui keadaan mereka, mengetahui yang sakit di antara mereka dan yang sehat dan yang semacamnya. Jadi tahun ini adalah tahun kita mulai berazam, apalagi sebulan penuh kita telah mengisi iman kita dengan bahan bakar ilmu dan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan cukup 11 bulan untuk termotivasi untuk bisa beribadah dalam rangka menegakkan tauhid dan ubudiyah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kajian kita para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala masih seputar pembahasan
bab fadl al-ju' wa khushunatil 'aishi wa tarki syahwat, keutamaan lapar dan kesederhanaan hidup dan meninggalkan syahwat. Dan kitab Riyadhus Shalihin adalah kitabul akhlak. Kembali kita ulang bahwa kajian kita ini adalah kitabul akhlak. Dia mensucikan diri. Dan berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang mensucikan dirinya. Riyadhus Shalihin ini untuk mensucikan diri dari penyakit-penyakit hati dan menumbuhkan benih-benih ketakwaan di dalam hati. Dia adalah tazkiyah, pensucian terhadap diri. Akan tetapi ia adalah bagian dari Islam. Tidak semua Islam